Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas tentang garam yang hambar. Kita adalah garam dan terang dunia. Ini adalah identitas orang percaya di dunia ini yang memberi pengaruh positif untuk kehidupan dunia ini. Saudara, apa yang terjadi jika garam di dalam kita menjadi hambar? Garam yang kehilangan asinnya adalah gambaran dari anak-anak Allah yang kehilangan kuasa urapannya. Bagaimanakah garam yang kehilangan asinnya ini dapat diasinkan kembali? Cara yang paling tepat adalah kesadaran di dalam diri kita. Ketika kita menyadari bahwa kita ini kok setelah terima Yesus kok hidupnya biasa aja. Setelah terima Yesus kok gak ada dampak sama sekali. Janganlah saudara menganggap bahwa itu biasa aja. Karena itu gak wajar. Kita harus berdampak ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Memperbaharui komitmen kita dan mencari Tuhan dengan segera. Minta tolong Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi ketika kita kembali kepada penyerahan hidup kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan menggarami lagi hidup kita dan hidup kita mulai berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita mulai merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada orang-orang Kristen yang kehilangan asinnya, yaitu orang percaya yang tidak mampu mengubah suasana yang rusak menjadi suasana yang indah dan yang tidak mampu menguasai lingkungannya. Garam yang kehilangan asinnya adalah gambaran dari orang-orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus, tetapi urapannya padam karena hatinya tertimbun dengan berbagai masalah duniawi, sehingga rohnya tidak lagi menyala-nyala dan apinya padam. Saudara, ini adalah gambaran anak-anak Allah yang kehilangan kuasa urapannya. Apa maksudnya bisa kehilangan kuasa urapan? Saudara tahu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan Roh Kudus itu menghasilkan terang di dalam diri kita dan kita berdampak. Artinya apa? Ada garam di dalam kita yang bisa menggarami orang-orang di sekeliling kita. Segala sesuatu tergantung dari kita. Apakah kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperbaharui komitmen kita, atau kita kembali kepada kehidupan yang lama? Kita adalah garam dunia. Kehadiran kita di dunia harus mempengaruhi dunia ini. Bagaimana orang Kristen dapat mempengaruhi dunia? Bukan dengan cara duniawi dan bukan dengan kekuatan daging, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sebab kita bekerja di dunia untuk Tuhan Yesus, haruslah kekuatannya itu berasal dari Dia, dikerjakan oleh Dia, dan untuk kepentingan Dia. Kita lihat ayatnya, Roma 11 ayat 36. Dikatakan demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Allah adalah sumber pemelihara.
dan tujuan akhir dari segala sesuatu, sehingga Dia yang layak menerima segala kemuliaan selamanya. Jadi jika kita mau berdampak kepada dunia ini dan garam di dalam kita tidak menjadi hambar, kita harus dengan tekun melayani Tuhan dengan hati yang fokus kepada Tuhan saja, tidak terikat dengan segala sesuatu di dunia ini. Kita lihat ayatnya, Markus 9 ayat 50. Berbunyi demikian, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara, ini adalah merupakan peringatan kepada kita tentang pemurnian bagi kita orang-orang percaya yang menghadapi masalah yang menyebabkan garam di dalam diri kita menjadi hambar. Banyak orang tidak menyadari bahwa doa-doanya tidak berefek karena orang tersebut menjauhkan diri dari pemberitaan Injil. Jadi ternyata dengan mendengarkan Injil, garam di dalam kita mulai asin. Ya, kita mulai berdampak karena ada perbendaharaan di dalam diri kita, yaitu perbendaharaan firman Tuhan. Selain itu, ternyata kita orang percaya juga yang selalu harus menjadi berkat. Artinya apa? Memberi rasa bagi dunia. Ada berkat yang kita alirkan kepada orang lain. Ya, kita tidak hidup egois di dalam hidup kita. Karena apa? Garam di dalam kita hambar. Tidak ada efek. Kita hidup fokus untuk apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ya, saudara. Jadi intinya orang percaya harus menjadi berkat sehingga memberikan rasa bagi dunia, memiliki kualitas dalam karakter yang baik seperti asinnya garam. Ya. Artinya apa? Ada rasa. Di mana kita ada selalu berdampak dan menjaga kedamaian satu dengan yang lain. Ya, saudara. Jadi saudara, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan garam ini untuk setiap pengikutnya sebagai peran yang harus kita lakukan. Ya, seperti garam yang memberi rasa dan mengawetkan iman kita. Berikan pengaruh positif kepada murid-muridnya untuk membawa kebenaran itu dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jika garam kehilangan keasinannya, berarti tidak berguna lagi. Demikian pula jika kita orang percaya kehilangan kualitas iman dan kasih kita tidak lagi efektif dalam menggarami dunia ini, kita nggak berdampak. Ya, saudara. Jadi kita harus mempunyai garam di dalam diri kita untuk terus memelihara hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui iman, melalui doa, melalui membaca firman, berbuat kebaikan, ya, berbagi dengan orang lain, selalu memikirkan kepentingan orang lain juga. Jadi tidak memikirkan apa yang kita mau saja, sehingga karakter Kristus terus terbentuk di dalam diri kita. Ada contoh dari firman Tuhan, kisah Elisa, garam sepinggan mentahirkan air Jeriko dari kutuk kematian bayi di kota itu. Kita lihat ayat berikutnya, 2 Raja-Raja 2 ayat 20.
Dikatakan demikian, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Saudara, ini kisah tentang Elisa yang menyehatkan air di Yeriko. Kota itu sudah dibangun kembali, tetapi daerah di sekelilingnya tidak subur. Bahkan mata airnya yang ada di situ juga tidak menyehatkan. Jikalau ada yang meminumnya dapat mematikan, dan jikalau ada mengandung maka mereka akan keguguran bayinya. Ya saudara, tetapi mata air itu disehatkan oleh Elisa dengan menuangkan 1 piring garam dan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku memurnikan air ini supaya tidak lagi menyebabkan kematian dan keguguran lagi. Saudara, mengapa tindakan Elisa ini melambangkan awal yang baru, kangan yang baru untuk menyucikan air yang ada di dalam kolam tersebut. Garam dalam Alkitab sering melambangkan kemurnian, pengawetan, dan perjanjian Allah. Jadi ternyata ada juga perjanjian Allah, yaitu perjanjian garam. Itu dilakukan kepada orang-orang Lewi. Ya saudara, ada ikatan garam dengan orang-orang Lewi. Ada ikatan perjanjian antara Allah dengan Daud, ya. Jadi ikatan-ikatan perjanjian ini yang menyebabkan tindakan Elisa memasukkan garam ke dalam air melalui pinggan yang baru menunjukkan bahwa terjadi penyembuhan yang datang dari kuasa Tuhan, bukan dari sifat alami garam itu sendiri. Ketaatan iman ini adalah mujizat yang terjadi melalui ketaatan Elisa terhadap petunjuk ilahi, terhadap petunjuk Tuhan yang dia demonstrasikan bahwa kuasa Tuhan dapat mengubah situasi yang nampaknya tanpa harapan menjadi sumber kehidupan dan kesuburan. Ya saudara? Jadi jika seorang pengikut Kristus kehilangan pengaruhnya yang baik dan menjadi tidak efektif, artinya menjadi tawar dan tidak memiliki nilai lagi, maka itu tidak berguna. Kita sebagai murid-murid Kristus adalah garam dunia. Seperti garam yang memberi rasa dan mengawetkan makanan, pengikut Kristus harus memberikan dampak positif dan mencegah kerusakan moral di dunia ini. Jika pengikut Kristus tidak lagi memberikan pengaruh baik, maka segala sesuatu menjadi sia-sia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.